langit dan di atas langit ada apa yang diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit adalah ruang yang luas di atas bumi yang berisikan cerdas dan terang. Di langit terlihat bulan, bintang, matahari, dan planet-planet. Maksud dari gambar tersebut adalah di atas langit masih ada langit bergerasa, yang artinya kita tidak boleh sombong dengan apa yang dimiliki oleh kita. Apa itu berpikir kritis? Jadi kita harus sesuai objektif, objektif sesuai dengan kenyataan, bukan hoax. Ya, itu kan rasional, masuk akal. Kemudian mengapa berpikir kritis itu penting? Untuk memproses informasi secara logis dan objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang sudah siapkan disiapkan HP-nya ya untuk kita asesmen awal. Ada asesmen awal yang ibu share di grup kita, di grup mata pelajaran Word. Ya, di sini. Sudah bisa diakses? Sudah. Ya, silakan untuk mengaksesnya. Asesmen awal. Silakan untuk asesmen awal dijawab pertanyaan, ada 11 pertanyaan secara cepat saja. Skor 8 kan? Artinya 7. Ya. Ini kita lihat ya. Oke, sekarang kita ke tayangan video di mana kalian akan melihat tayangan video di sini tentang berpikir kritis itu seperti apa. Oke? Silakan untuk melihat video ini. Memahami ya tentang berpikir kritis. Sudah itu tadi jadi harus berlandaskan kepada apa? Oke, selanjutnya ada pertanyaan mendasar terkait materi. Tadi sudah dijelaskan bahwa berpikir kritis itu apa tadi? Memahami dengan akal secara logis ya. Nah, dan objektif sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin akan mencelakakan kita. Ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan mendasar terkait berpikir kritis. Ya, pertanyaan mendasarnya itu apa saja? Ya. Dengan cara terbuka, terus mendukung dan mengikuti perkembangan iptek, terus juga dengan cara menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada HAM dan menyalahi dasar negara, dan membiasakan diri berperilaku baik dan tolong menolong pada sesama. Belajar dengan giat agar tidak tertinggal dalam perkembangan iptek. Iya. Betul. Pertanyaan mendasar. Ada yang lebih lanjut mau bertanya lagi tentang pertanyaan mendasar terkait apa? Mengapa seseorang perlu mengajukan banyak pertanyaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Ya, mengapa seseorang perlu banyak bertanya? Nah, ada peribahasa apa? Malu. Ada yang mampu untuk bisa menjelaskan dari pertanyaan hak? Oke, ya, silakan. Jadi menurut aku, karena dengan sering kita mengajukan pertanyaan, kita tuh dapat membuat cari tahu lebih banyak gitu, dan tidak puas dengan ilmu yang pengalaman yang sudah kita dapetin. Jadi kita tuh nggak gampang puas. Ya, jadi semakin kita tahu justru akan semakin memahami bahwa kita itu masih kurang, kan seperti itu ya. Semakin tahu, ternyata saya masih kurang ya. Kata gue, dan ada yang lebih dari saya. Makanya tadi di awal di atas langit ada gitu ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan yang mendasar, ada yang bertanya lagi terkait materi dan berpikir kritis tadi. Oke, mengapa
Ya, oke. Ya, oke. Jadi misalkan ya, apa nih kamu, please ya, biasa berpikir kritis, kamu terus-terusan soal persepsi, terus jadinya berpikir kritis bakal bikin kamu jadi lebih mudah buat apa sih menjabarkan pendapat dari orang lain, terus juga nggak mudah percaya sama apa yang disebutin sama orang lain begitu saja. Nah jadi saat kamu tahu persepsi tersebut sama, kamu akan membantu orang tersebut buat mencari jawaban yang benarnya, mencari kebenaran. Itu Pak Ali ya. Berikutnya nih terkait tadi pertanyaan kita, bagus pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya kalian sudah mulai untuk bisa berpikir kritis ya, tidak memahami. Nah ini surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ini ya, siapa aja yang bisa baca enggak? Ini bacakan. Yang 191. Ya, dia. Oke, nah baik, selanjutnya tadi sudah dijelaskan apa itu berpikir kritis. Nih, pengertian berpikir kritis dalam Islam ya, kan ada berpikir kritis mungkin secara bukan secara pribadi, tapi secara pengetahuan, ilmu pengetahuan, ada berpikir kritis dalam pandangan Islam. Nah kalau ini dalam pandangan Islam itu berdasarkan tadi surah Al-Imran ayat 190, 191 dan juga surah ayat 33. Nih, pengertian berpikir kritis dalam Islam adalah proses berkesinambungan yang mengikat pengetahuan dan digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi. Nah, dalam Islam, berpikir kritis juga bisa diartikan sebagai menempatkan Allah dan Rasul-Nya dan Islam di dalam hatinya. Jadi selalu Allah itu dilibatkan dalam berbagai hal. Dalam berbagai urusan tidak boleh ditinggal. Nah, berpikir kritis dalam konteks ayat Al-Imran 191, 191 dan Al-Imran. Ini kemampuan untuk menggunakan akal dan pemahaman secara mendalam untuk merenungkan ciptaan Allah dan melihat tanda-tanda kebesarannya dalam alam semesta. Nah, udah kelas 11 pasti udah banyak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Pernah ke pantai? Pernah ke gunung? Pernah kemana lagi? Jalan-jalan? Ke gunung? Katanya gitu. Nah, apa yang kita pikirkan? Indah. Siapa yang menciptakan? Manusia apakah bisa menciptakan gunung? Bisa, mau menciptakan bangunan bisa manusia. Itu juga terinspirasi itu juga menggunakan apa? Gunung, pasirnya diambilin, kerikilnya diambilin, gitu ya. Berikutnya adalah ibu akan membuat sebuah membentuk kelompok, 5 kelompok yang akan dibentuk terkait proyek, karena ini adalah dengan menggunakan model project based learning ya, dimana kan kita udah ngomong ini berpikir kritis seperti apa, kemudian kaitannya dengan teknologi. Nah, sekarang kan saya udah bersinggungan sekali dengan yang namanya teknologi, ya kan? Nah, kalian tahu yang namanya Canva, kalian yang tahu yang namanya Canva, ya tahu juga Kaili Master, apa lagi? Bisa, apa lagi? Bisa. Lightroom, banyak sekali. Nah, sekarang itu ibu akan membagi ke dalam 5 kelompok ini. Nah, kelompoknya adalah kelompok 1 ibu namakan Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 2 Usman bin Affan
langit dan bumi, pergantian siang dan malam, serta fenomena alam lainnya. Jadi di sini aku akan menjelaskan kenapa di sini tuh ada kucing, ada elemen-elemennya yaitu ada masjid, yaitu masjid itu merupakan tempat ibadah bagi umat Islam, dan bulan sabit melambangkan awal pertumbuhan agama Islam. Oke, mengapa kami memilih ini? Karena makna ini mengajak umat Islam untuk merenungkan ciptaan dan artinya berpikir, serta penciptaan bumi dan langit dan pergantian siang juga malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Oke, dari tayangan tadi, teman-teman apakah ada masukan untuk misalkan dari kelompok 1 ke kelompok berapa? Tadi semuanya luar biasa. Nah, Ibu tadi kan sudah yakin dari awal bahwa kalian itu sudah pintar dalam teknologi. Ya, dalam teknologi. Jadi, ini mengungkapkan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal dan berpikir. Kemudian makna umum surat Al-Rahman ayat 33. Ayat ini mengajarkan kita bahwa apa? Memiliki kemampuan Meskipun kita memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan, tadi kalian sudah luar biasa. Tadi sudah bisa buat murotal dengan video, animasi, poster. Baik, pelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Coba duduknya kita lagi. Karena kita akan mengakhirinya dengan doa. Tapi sebelumnya oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Dapat ilmunya? Ada quotes dari Ali bin Abi Thalib, ya. Ilmu adalah senjata yang paling tajam. Dan dengan senjata inilah seseorang dapat mengalahkan musuh terbesarnya, yaitu ketidaktahuan. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Oke, kita berdoa dengan doa yang digunakan Rasulullah, yaitu doa kafaratul majlis. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan atas kerjasamanya. Wabillahi